Cheung Ryong berkata, kau menanganinya dengan relatif baik, tapi bagaimana dengan pria itu? Siapa? Itu lelaki yang ada di tubuh perempuan. Maksudnya Go Chen yang telah merasuki Hachaerin. Bukankah tujuan awal untuk keluar dan mengambilnya? Pada pertanyaan itu, Mok Gi-ongun mengirim transmisi suara. Aku sudah menginstruksikan guard Go Chen melalui transmisi suara untuk memantau mereka. Monitor? Oh, sepertinya keputusan yang bagus. Meskipun mereka menarik diri untuk saat ini karena lidahnya yang 3 inci, sudah pasti bahwa itu mereka akan terlibat lagi dalam beberapa cara. Jika Go Chen secara alami memainkan peran monitor pada saat seperti ini, akan mudah untuk menangani apapun yang terjadi nanti. Karena dia sepertinya tidak suka dirasuki oleh tubuh darah, dia harus melakukannya dengan baik. Begitukah? Mok Gi-ongun memiringkan kepalanya. Dia ingat Go Chen terus-menerus mengerutkan kening dan bahkan tidak bisa melakukan kontak mata dengannya. Pokoknya, karena dia telah mengatakan kepadanya bahwa itu dia akan mengubah tubuhnya menjadi pria segera, dia pikir Go Chen akan rajin melaksanakan tugas itu. Kemudian, Cheung Ryong berkata, tetap saja, tidak seperti kekhawatiran kami. Anda menanganinya dengan baik dengan pikiran Anda. Dia khawatir Mok Gi-ongun akan bertindak gegabah tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, karena dia sering mengambil tindakan tak terduga saat mereka bersama. Tapi tidak seperti kekhawatiran ini, dia tampaknya telah mendapatkan ketenangan sekarang. Namun, karena ada mata yang mengawasi. Ya, ada juga orang seperti Kasim yang ditugaskan oleh manusia fana itu, jadi yang terbaik adalah berhati-hati. Bukan dia? Bukan suruhan Kasim itu? Ya. Dengan kata-kata itu, Mok Gi-ongun melirik ke suatu tempat. Kemudian, dia terkekeh dan kembali ke perkebunan Shadow Clan. Saat Mok Gi-ongun menghilang seperti itu, 2 individu mengungkapkan diri mereka di balik dinding sekitar 10 jang jauhnya. Salah satunya adalah seorang pria pendek dengan janggut, dan yang lainnya adalah seorang wanita yang mengenakan baju warna orange. Lelaki pendek itu berkata kepada wanita itu, Nona muda, anak Mok Gi-ongun itu sepertinya bentrok dengan tuan muda kedua, jadi mengapa Anda melepaskannya? Wanita itu, yang disapa pria pendek itu sebagai Nona muda, tidak lain adalah Wai Seon, murid ketiga dari pemimpin masyarakat. Ya, maaf. Atas pertanyaan pria itu, dia memberikan jawaban yang samar-samar. Hanya 1 jam yang lalu, dia telah belajar dari seorang informan bahwa Mok Gi-ongun, yang dia temui di laporan Korps Blood Valley, adalah sandera dari faksi yang benar dan telah mencetak nilai tertinggi di gerbang Korps Blood Valley, dan dia terjebak dalam perasaan aneh. Faksi ortodoks? Mengapa bakat yang dia dambakan dari faksi ortodoks? Berpikir dengan hati-hati, di dunia bela diri Central Plains, tidak ada keluarga bela diri dengan nama keluarga Mok, kecuali Mok Sword Manor. Mok Gi-ongun. Dia adalah bakat yang dia cukup dambakan untuk mempercayakannya dengan tag identitasnya, tetapi identitas aslinya benar-benar tidak terduga. Karena itu, dia merasa cukup menyesal setelah mendengar informasi ini. Apakah saya melakukan sesuatu yang tidak perlu? Pada saat itu, dia telah memberinya tag karena dia menyukainya, tapi sekarang dia mendengar dia adalah sandera dari faksi yang benar. Dia pikir itu mungkin menahannya. Tapi apa yang bisa dia lakukan terhadap sesuatu yang telah dia berikan? Jadi, dia ingin bertemu Mok Gi-ongun lagi dan menilai apakah dia akan membantu dia atau tidak. Bahkan jika dia adalah sandera dari faksi yang benar, karena dia telah melewati gerbang Korps Blood Valley dengan skor tertinggi dan menjadi murid Shadow Clan Master, dia berada dalam posisi yang tidak dapat dengan mudah dia lepaskan. Tapi kebetulan, saat akan menemukan Mok Gi-ongun, dia melihatnya berbicara dengan kakak senior keduanya. Dia benar-benar seperti masalah pelik. Melihat bahwa itu kakak laki-laki senior keduanya juga mendambakannya, dia berpikir begitu. Masalah yang pelik. Itu mengacu pada bagian tulang rusuk ayam yang Saat ini, keberadaan Mok Gi-ongun seperti itu bagi Wai Seon. Jika dia merekrutnya segera, itu akan memberatkannya, yang perlu mengumpulkan lebih banyak pasukan pendukung, karena dia adalah sandera dari faksi yang saleh. Tapi melihat bahwa itu dia telah menjadi murid dari Master Clan Bayangan, yang bertanggung jawab atas informasi dan mata-mata, dan bahkan kakak laki-laki senior keduanya Jang Neunga sedang mengincarnya,
Sangat disesalkan untuk membiarkannya dibawa pergi begitu saja. Kepadanya, pria pendek itu berkata sambil melihat sesuatu. Mengesampingkan hal itu, apakah yang dia katakan sebelumnya benar? Apa? Bukankah Tuan Muda Jang Neunga mengatakan sesuatu tentang Sandra itu dari faksi yang benar melampaui alam puncak? Atas kata-katanya, mata Wei Soyon menyipit di balik tabir. Mereka telah bersembunyi di kejauhan dan menekan kehadiran mereka secara maksimal, sehingga mereka tidak dapat melihat atau mendengar dengan benar. Namun, dia juga telah mendengar kata-kata Jang Neungak. Untuk seseorang yang bahkan tidak di masa jayanya untuk melampaui alam puncak sangat jarang. Aneh? Poin ini memang patut dipertanyakan. Dia telah bertemu Mok Giongun di laporan Korps Valley hanya 2 hari yang lalu. Pada saat itu, dia telah secara langsung menilai kecakapan bela diri Mok Giongun dan bahkan mengkonfirmasi levelnya dengan langsung menyentuh tangannya. Namun, kecakapan bela diri Mok Giongun pada saat itu paling banyak berada di puncak alam puncak, bahkan bermurah hati. Dia pasti tidak menyembunyikan keahliannya. Tapi bagaimana dia menerima evaluasi melampaui alam puncak hanya dalam 2 hari? Hal ini membuatnya curiga. Tidak mungkin Jang Neunga, murid kedua pemimpin masyarakat, akan mengarang cerita tentang seseorang yang dia temui untuk pertama kalinya. Nona muda? Pada panggilan pria pendek itu, Wei Soyeon diam-diam membuka mulutnya. Saya harus mengonfirmasinya sendiri. Tidak ada yang lebih cepat daripada mengalaminya dengan mata kepala sendiri. Jika dia benar-benar melampaui alam puncak dalam waktu singkat, dia adalah seseorang yang harus dia rekrut terlepas dari latar belakangnya. Seok Jung, prajurit pengawal klan bayangan, membimbing Mok Giongun ke penginapannya di dalam perkebunan. Karena dia telah menjadi murid formal, perlakuan dari Shadow Clan terjamin. Mereka mengizinkannya menggunakan seluruh tempat tinggal terpisah dengan taman sendirian, dan ada 4 prajurit pengawal dan 2 petugas yang menjaga tempat itu. Namun, melihat mereka, Mok Giongun menecakkan lidahnya ke dalam. Semuanya adalah monitor. Para pengiringnya juga belajar seni bela diri, meski disebut pengiring. Berkat itu, Mok Giongun dengan jelas mengakui bahwa mereka semua memainkan peran memantau setiap gerakannya. Dia pasti cukup tidak puas. Atas kata-kata Cheong Ryong, Mok Giongun terkekeh. Itu menjengkelkan, tapi dia mengerti. Bahkan jika dia adalah master klan bayangan, sepertinya dia tidak akan dengan mudah melepaskan kecurigaannya hanya karena dia telah menerimanya sebagai murid. Pemantauan adalah tindakan yang wajar. Itu mungkin akan berlanjut untuk sementara waktu sampai kecurigaan itu benar-benar hilang. Tingkat apa mereka? Kedua petugas adalah kelas 3, dan 4 pengawalnya semuanya adalah prajurit kelas 1. Di mata Mok Giongun, yang telah membuka mata hantu, tingkat mereka terlihat jelas. Itu tidak sulit untuk memperkirakan kecakapan bela diri mereka hanya dengan ukuran energi mereka. Bahkan jika kecakapan bela diri mereka rendah, akan sulit untuk bergerak bebas dengan begitu banyak monitor. Kalau begitu akan kubuat mereka tidak mengawasiku. Maksudnya, aku berjanji pada murid kedua kalau aku akan menyerahkan sekte bayangan padanya. Aku harus menjaga janji itu. Saat memeriksa kediaman terpisah seperti itu, Seok Jung menggenggam tangannya untuk menyapa Mok Giongun dan berkata, "Tugas saya sudah selesai, jadi saya akan pergi sekarang." "Ah, kamu bilang namamu escort Seok Jung?" "Ya." "Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan secara diam-diam kepada Anda, jadi bisakah kita berbicara sebentar?" "Maaf." Pada kata-kata Mok Giongun, escort Seok Jung tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Namun, karena ada banyak monitor yang menonton di sekitar, bahkan jika mereka memiliki beberapa percakapan di dalam, sepertinya itu tidak akan menyebabkan masalah tertentu. Escort Seok Jung mengirim sinyal tangan ringan kepada para pengawal yang menjaga kediaman terpisah dan mengikuti Mok Giongun ke dalam ruangan. Berderit, gedebuk. Setelah menutup pintu, escort Seok Jung secara alami bertanya pada Mok Giongun yang duduk di meja bundar. "Apa yang ingin Anda katakan? Anda akan melaporkan tentang saya kepada ketua, bukan?" "Maaf." Pada pertanyaan tiba-tiba Mok Giongun, escort Seok Jung sejenak tercengang dan kemudian terlambat bertanya kembali. Dia bertanya-tanya pertanyaan apa yang akan diajukan Mok Giongun, tetapi dia tidak berharap dia begitu terang-terangan langsung. Sebagai tanggapan,
Seok Jung berpura-pura dan menjawab, "Apa yang Anda maksud dengan itu?" "Karena hanya kami berdua, Anda dapat berbicara dengan jujur. Anda akan melapor, bukan?" Pada pertanyaan Mok Gi-ongun, ekspresi escort Seok Jung menegang. Apakah orang ini memanggilnya ke ruangan secara terpisah untuk memintanya tidak melapor? Jika itu masalahnya, itu adalah kesalahan perhitungan yang sangat besar. Seok Jung berbicara dengan nada serius. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, tetapi saya hanya mengikuti perintah Master Klan." "Ya, Anda akan melakukannya, tapi jangan lakukan itu." "Apa yang kamu katakan?" "Persis seperti yang Anda dengar. Bahkan jika Anda terus memantau saya di masa depan, hanya laporkan kepada Master apa yang saya izinkan untuk Anda laporkan." Atas kata-kata Mok Gi-ongun, mata Seok Jung menajam. Master Klan telah menyuruhnya untuk memantau Mok Gi-ongun secara menyeluruh karena dia adalah sandera dari faksi yang benar, dan dia sekarang mengerti mengapa. Hanya pria macam apa dia? Jika dia tahu bahwa Seok Jung memantaunya di bawah perintah Master Klan, dia seharusnya menahan diri atau tidak memperlakukannya dengan sembrono. Ketuk, pengawal Seok Jung menggenggam tangannya untuk menyapa Mok Gi-ongun dan berkata, "Saya akan berpura-pura tidak mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Namun, jika Anda terus memaksakan hal seperti itu pada saya tidak punya pilihan selain. Anda akan menyesalinya." "Apa? Menyesal?" Orang ini benar-benar sombong tak terkira. Meskipun dia adalah murid formal, jika Master Klan Bayangan berubah pikiran kapan saja, dia bisa diusir. Namun apakah dia mencoba mengancamnya, si pengawas? Saat ini, pada ini, escort Seok Jung tidak mampu menahannya lagi, berbalik kakinya dan berkata, "Saya tidak dapat mendengarkan lebih jauh. Saya akan mengambil, keinginan." Pada saat itu, Mok Gi-ongun mengulurkan tangannya. Dalam sekejap itu, wus, tubuh escort Seok Jung yang telah mencoba untuk pergi keluar, secara paksa ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dia mencoba melawan dengan menyusun energi internalnya, tetapi itu tidak berguna. Gedebuk, dalam sekejap, Seok Jung yang telah terbang ke depan jatuh ke lantai. Gedebuk, Mok Gi-ongun menginjak punggung Seok Jung dengan kakinya. "Tekan, Dia telah melihat Mok Gi-ongun bertarung melawan bawahan murid kedua klan Master sebelumnya, jadi dia sadar bahwa itu dia bukan tandingannya. Tapi apa ini tadi? Mungkinkah Mok Gi-ongun baru saja menariknya menggunakan teknik forward grasping? Tidak mungkin. Untuk dapat menarik seseorang menggunakan teknik forward grasping, seseorang harus menjadi master yang hampir mencapai puncak tahap Transcendent Realm. Puncak tahap dari alam transenden berarti menjadi master tertinggi di tingkat 5 raja. Tentu saja, ini bukan teknik forward grasping yang tepat. Itu adalah salah satu dari 8 teknik Destruction Fist, teknik seizing. Hanya apa? SSST, diamlah. Jika Anda membuat terlalu banyak suara, mereka yang berada di luar yang ingin menguping akan penasaran. Atas kata-kata Mok Gi-ongun, Seok Jung menutup mulutnya. Dia sebelumnya telah memberi isyarat kepada prajurit pengawal yang berjaga di luar untuk tetap dekat jika terjadi keadaan darurat. Jadi sekarang, semua pengawal dan petugas berada tepat di sebelah tempat tinggal yang terpisah. Seok Jung dengan tenang berkata, "Mengetahui hal itu, mengapa Anda melakukan ini pada saya?" "Mengapa?" Anda bertanya. Apakah Anda bertanya karena Anda tidak tahu? Bahkan jika Anda seorang master yang tidak dapat saya tangani, saya hanya melayani klan bayangan. Shing, pada saat itu, Mok Gi-ongun menarik pedangnya dari sarung kulit. Seok Jung menelan air liurnya yang kering. Mungkin merasa tegang karena aura cemerlang dan tajam yang mengalir dari pisau. Apakah orang ini benar-benar seseorang yang tidak akan rugi? Ada monitor di luar, namun dia bahkan menghunus pedangnya. Jadi apakah dia benar-benar akan? Keinginan. Pada saat itu, Mok Gi-ongun meraih pisau dan menempatkan gagang pedang, pegangan, melawan pedang Seok Jung. Hanya apa yang dia lakukan? Pada saat itu juga, wus, Seok Jung mengedipkan matanya. Apa yang baru saja terjadi? Merasa sensasi linglung, dia tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi saat
Itu seperti perasaan terbangun dari tidur. Kemudian, terdengar suara Mok Giongun. Anda memiliki keinginan yang rendah hati. Anda ingin menikahi kekasih Anda, yang juga berasal dari kelompok pendamping. Membangun perkebunan di luar kota, dan hidup bahagia. Mata Seok Jung melebar. Apa? Bagaimana bajingan ini tahu itu? Kepada Seok Jung yang bingung, Mok Giongun menekan punggungnya dengan kakinya dan berkata, namun jika kekasih itu meninggal, keinginan rendah hati itu juga akan hancur. Atas kata-kata Mok Giongun, Seok Jung yang marah sesaat mencoba mendorong lantai dan berdiri. Namun, itu tidak mungkin karena dia lebih rendah dalam energi internal sejak awal. Kepadanya, Mok Giongun tersenyum dan berkata, saya harap Anda tidak menyia-nyiakan energi Anda untuk tindakan yang tidak perlu. Anda, jika Anda melakukan hal seperti itu, bukankah sepenuhnya tergantung pada upaya escort Seok Jung untuk memastikan saya tidak ingin melakukan hal-hal seperti itu? Pada ancaman Mok Giongun, escort Seok Jung menutup mulutnya dengan erat. Dia harus bertahan tanpa syarat saat ini. Orang ini adalah seseorang yang seharusnya tidak pernah diterima oleh klan Master sebagai murid. Dia memutuskan untuk berpura-pura tunduk dan kemudian segera pergi ke Master Klan untuk melapor. Namun, keinginan, ada suara yang datang dari sisi jendela. Itu adalah suara seperti kertas di jendela yang ditusuk. Dan, ketuk, mata escort Seok Jung bergetar gila pada aksesori berbentuk kupu-kupu yang jatuh di depannya. Itu adalah aksesori yang dia berikan kepada kekasihnya sebagai hadiah. Ini, kepada Seok Jung yang bingung, Mok Giongun menekuk pinggangnya dan berbisik di telinganya. Lain kali, alih-alih aksesori, Anda akan melihat kepala kekasih Anda yang terpenggal. Apakah Anda mengerti? Saat dia melihat wajah Mok Giongun, Seok Jung merasa hatinya berhenti. Meskipun dia tersenyum, saat dia bertemu dengan mata Mok Giongun yang dipenuhi dengan kedengkian, tulang punggungnya menjadi dingin, dan dia ingin memuntahkan semua yang ada di dalam dirinya segera. Anda tampak seperti akan menangis. Apakah seseorang menggertak Anda? Di sana, bangun, tepuk tangan. Mok Giongun dengan ringan menepuk punggungnya dan kemudian membantunya berdiri. Dan kepada Seok Jung yang berwajah pucat, dia berkata, cukup beritahu guru bahwa murid kedua pemimpin masyarakat datang berkunjung, tetapi saya dengan sopan menolak. Jadi mereka pergi. Tinggalkan cerita apapun tentang siapa yang saya lawan atau yang lainnya. Mengerti? Ya, saya mengerti. Bagus. Lalu silakan. Atas kata-kata Mok Giongun, Seok Jung mencoba bergegas keluar. Tapi kakinya gemetar, sehingga sulit untuk berjalan dengan benar. Hanya dengan mengedarkan energi internalnya ke seluruh tubuhnya, dia hampir tidak bisa berjalan keluar pintu. Saat dia keluar seperti itu, dia melihat prajurit pengawal dan petugas menunggu tepat di depan kediaman terpisah jika terjadi keadaan darurat. Seok Jung bertanya pada mereka, apakah Tuan Muda kebetulan keluar saat saya bersamanya? Apa maksudmu dengan itu? Bukankah Anda terus-menerus bercakap-cakap di dalam? Itu benar. Tidak ada yang keluar, jadi apakah sesuatu terjadi di dalam? Pada kata-kata escorts, ekspresi Seok Jung menegang. Dilihat dari reaksi mereka, tampaknya Mok Giongun tidak pernah keluar sama sekali. Tapi bagaimana dia membawa aksesori berbentuk kupu-kupu ini? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gidik, Seok Jung merasa merinding di sekujur tubuhnya. Situasi meratap hantu macam apa ini? Dia tahu keinginan yang selama ini dia rindukan bahkan tanpa mengatakannya. Dia membawa aksesori yang telah dia berikan padanya bahkan tanpa pergi keluar. Sulit dipercaya jika semua ini nyata. Escort, percakapan seperti apa yang Anda lakukan di dalam untuk membuat Anda seperti ini? Tidak banyak yang dibahas. Tapi kenapa? Saya hanya merasa sedikit tidak enak badan. Seok Jung tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika dia adalah seseorang yang bisa melakukan hal-hal aneh dan menakutkan seperti itu sambil duduk diam, sepertinya dia bisa melakukan apa saja seperti yang telah dia peringatkan. Saya tidak bisa mengatakan apapun. Apapun. Seok Jung tidak punya pikiran selain ingin segera meninggalkan tempat ini dan mengatur napas.
Saya sudah selesai dengan tugas saya, jadi saya akan pergi sekarang. Dengan kata-kata itu, Seok Jung buru-buru meninggalkan kediaman terpisah. Melihat penampilannya, mereka yang bingung dengan apa yang telah terjadi mendekati Mok Gi-ongun, yang telah keluar dari kediaman terpisah. Dan dengan senyum, dia berkata, "Anda semua harus bekerja keras. Karena Anda akan bersama saya mulai sekarang, bisakah kita minum teh hangat bersama?"